menjadi sahabat perjalanan bagi pelaju, pedagang, pekerja saat itu dengan fasilitas minim yang disediakan tidak menjadi masalah pelanggan dalam menggunakan jasanya kala itu. Merajai jalanan di sekitaran tahun 90-an, bus Bumel ini selalu menjadi pilihan untuk bepergian. Kira-kira saat ini nasibnya bagaimana ya? Sebelum lanjut, perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu tentang bus Bumel ini. Biasa disebut Bumel karena dianggap kalau mlebu kumel, alias kalau masuk ke dalam bus menjadi kumel atau berkeringat. Identik dengan panas, gerah, berkeringat, berjubel, ya pokok seperti itulah kira-kira. Namun ada yang memberikan artian kalau Bumel itu bus-bus lusuh yang armadanya sudah tua karena termakan umur. Biasanya bus yang dipakai buatan tahun 90-an. Bus apa adanya, non AC, konfigurasi kursinya 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Terdapat kaca jendela yang bisa digeser untuk celah udara masuk ke dalam bus. Terus ada yang dilengkapi dengan audio musik, ada juga yang tidak. Terdapat 3 kru yang bertugas, ada driver, kernet, dan juga kondektur. Kondektur sebagai kru bagian karcis selalu mondar-mandir kalau ada penumpang yang naik. Karena non-AC, baik kru ataupun penumpang terkadang ada yang merokok di dalam bus. Kemudian bus Bumel biasanya melayani trayek jarak dekat dengan tarif terjangkau, tarif kawasan. Kemudian bisa naik turun di mana saja asal masih satu rute perjalanan dari bus tersebut. Bus Bumel tidak memiliki agen khusus, sehingga biasanya ngetem di titik-titik tertentu untuk menunggu kedatangan penumpang. Bus Bumel semakin komplit dengan hadirnya pedagang asongan dan juga pengamen yang naik turun, terlebih kalau sedang berada di terminal. Nilai plus dari bus Bumel ini adalah kita tidak perlu pergi ke agen atau terminal untuk naik, tinggal berada di pinggir jalan dari rute yang dilalui bus tersebut. Selain itu, harga tiket yang merakyat juga menjadi daya tarik. Barang bawaan juga bisa diikutkan di dalam bus dengan biaya yang disepakati atau bahkan tanpa tambahan biaya. Bus Bumel juga menjadi penolong bagi para siswa yang berangkat sekolah atau bagi masyarakat yang berangkat kerja di pagi hari kala itu. Dulu masih banyak anak sekolah yang naik bus umum ketimbang naik motor pribadi seperti saat ini. Ngomong-ngomong soal penumpang, berapapun jumlah penumpang asal masih muat untuk diangkut akan diangkut oleh bus-bus Bumel ini. Maka bisa kita lihat penumpang yang mengejar waktu sampai rela bergelantungan di pintu masuk bus agar tidak terlambat sampai di sekolah ataupun di tempat kerja. Ya begitulah untuk faktor keamanan dan kenyamanan, sekali lagi jangan ditanyakan. Karena bus Bumel ini memang rata-rata bus sistem setoran. Jadi biar pendapatan kru bus itu tinggi, salah satunya adalah dengan mengangkut sebanyak mungkin agar dapat sisa yang lumayan untuk pendapatan dari kru tersebut. Namun saat ini sudah tidak menjadi momen lagi bagi bus Bumel untuk berjaya. Kehadiran bus-bus AC dengan fasilitas di dalam bus yang lebih komplit dan menarik telah menggeser eksistensi bus Bumel ini. Ditambah kemudahan penggunaan jasa transportasi via online semakin membuat bus Bumel ini terpinggirkan. Tambah lengkap lagi dengan semakin banyaknya masyarakat yang punya kendaraan pribadi. Hal itu membuat pesona bus Bumel semakin meredup. Pada akhirnya, pengusaha yang mengoperasikan bus Bumel ini tidak memiliki pendapatan yang cukup. Bahkan sekedar untuk membeli suku cadang dan biaya perawatan bus tidak cukup, apalagi untuk permajaan unit. Akhirnya banyak dari bus-bus mereka yang berakhir di pasar besi tua. Walau begitu, saat ini masih bisa kita jumpai sisa-sisa dari kejayaan bus Bumel yang masih mengaspal. Seperti perusahaan otobus Rela yang masih setia di rute Solo Purwodadi Blora. Kemudian ada Suwarno yang masih melayani rute Solo Jogja. Mulya yang melayani rute Jogja Purwokerto. Kemudian ada Aneka Jaya yang Bumel yang melayani perjalanan Pacitan Solo. Baru sekarang sudah ada juga yang ekonomi AC tarif biasanya. Ada bus-bus jurusan Solo menuju daerah-daerah di Wonogiri seperti Jayaguna, Gunung Mulia,
Tunggal Dara Putra yang masih bisa kita jumpai unit bumelnya. Kemudian di rute Semarang Jogja masih kita jumpai bumel seperti Mustika dan Sumber Waras Putra, dan juga bus-bus bumel lain yang masih setia dengan jalurnya. Beberapa bumel sekarang sudah dijadikan sebagai bus pengangkut karyawan di pabrik-pabrik. Di tahun-tahun selanjutnya kita tidak tahu apakah bus bumel ini masih ada karena setiap tahun jumlahnya selalu berkurang. Yang pasti bagi saya kehadiran bus bumel ini menjadi penolong ketika berangkat sekolah ataupun ketika pulang kampung saat itu. Adanya tarif khusus siswa kala itu membuat bisa sedikit menambah uang tabungan kami. Banyak kenangan yang saya rasakan ketika waktu itu yang akan menjadi cerita menarik saat nanti. Oke, demikian video mengenai bus bumel ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga rezekinya lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.